Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Rabu 30 November 2022 yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. DPM PTSP Kabupaten Seruyan menggelar sosialisasi implementasi pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko bagi pelaku usaha UMKM di Kecamatan Seruyan Hilir Timur. Peran usaha mikro kecil dan menengah sangat sentral dalam perekonomian nasional, di mana UMKM memiliki peran yang sangat potensial untuk mendorong ekspor dan menyerap banyak tenaga kerja. UMKM juga merupakan pilar kekuatan ekonomi rakyat yang berperan dalam pemerataan, serta peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan stabilitas nasional. Kepala DPM PTSP Kabupaten Seruyan, Agung Setiawan mengatakan, kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko diperuntukkan bagi pelaku UMKM di Kecamatan Seruyan Hilir Timur. Melalui kegiatan yang dilaksanakan, pihaknya berupaya memfasilitasi penerbitan nomor induk berusaha, terutama untuk pelaku usaha mikro kecil menengah agar bisa terfasilitasi izin berusaha dan terus mengembangkan UMKM yang sedang dijalankan. Sosialisasi ini kami berupaya untuk memfasilitasi penerbitan nomor induk berusaha bagi pelaku usaha di Kecamatan Seruyan Hilir Timur. Mungkin ada tujuan khusus Pak yang ingin dicapai instansi terkait sendiri Pak? Kami berharap bahwa melalui kegiatan ini seluruh pelaku usaha di Kecamatan Seruyan Hilir Timur, khususnya pelaku usaha mikro kecil, terfasilitasi seluruh perizinan berusaha. Dalam hal ini adalah penerbitan nomor induk berusahanya. Diharapkan melalui kegiatan ini pelaku UMKM dapat terbantu dan dapat mengembangkan usaha yang digerakkan, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Tim Liputan Seruyan TV. Ikatan Adiaksa Dharma Karini Seruyan menggelar pelatihan dekopek bagi perajinan anyaman purun. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan nilai jual yang lebih tinggi dan menambah daya tarik konsumen terhadap kerajinan purun. Pelatihan kerajinan dekopek sebagai salah satu upaya untuk menumbuhkan dan mendorong jiwa kewirausahaan bagi anggota Ikatan Adiaksa Dharma Karini Seruyan dan sekaligus pengrajin anyaman purun di wilayah setempat. Ketua Ikatan Adiaksa Dharma Karini Seruyan, Yulia Romi Rozali menyebutkan, pelatihan kerajinan dekopek ini merupakan salah satu program kerja dan pelatihan untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat sekitar. Dipilihnya pelatihan dekopek karena hasil kerajinan anyaman purun yang ada saat ini perlu peningkatan kualitas, sehingga dapat berdampak positif dan memiliki nilai tambah dalam penjualannya. Memang perlu biaya tambahan untuk membuat kreasi dan mempercantik kualitas kerajinan purun. Namun secara kasat mata, konsumen akan lebih tertarik ketika anyaman purun diberikan dekopek. Jadi kami dari Ikatan Adiaksa Dharma Karini daerah Seruyan mempunyai program kerja dari bidang pendidikan, yaitu mengadakan pelatihan keterampilan guna menjalankan visi daripada organisasi kami, yaitu mensejahterakan untuk anggota dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu kami mengadakan pelatihan dekopage ya seperti ini dari purun, sehingga purun tersebut menjadi lebih jualnya lebih tinggi. Kalau kita lihat di sini jadi lebih cantik dan menghasilkan nilai jual yang lebih tinggi. Nah, di mana kami mengajak komunitas purun yang ada di Kabupaten Seruyan untuk bergabung bersama kami untuk mengadakan pelatihan tersebut. Dan alhamdulillah mereka menyambut antusias dan mereka melihat sendiri bukti bahwa setelah dihias hasilnya lebih bagus daripada sebelum hias dan akan menjadi nilai jual yang lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan perekonomian mereka. Yulia Romi Rozali berharap setelah pelatihan ini, para pengrajin anyaman purun khususnya dapat menerapkan ilmu yang sudah diberikan, sehingga tidak hanya nilai jual yang bertambah, namun secara kuantitas lebih meningkat dari biasanya.
bahkan tidak menutup kemungkinan dapat bersaing dengan hasil kerajinan Purun dari daerah lainnya. Tim Liputan Seruyan TV. Bertempat di lapangan tenis indoor Kuala Pembuang, Ketua Umum PGRI Seruyan Hartasima memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2022. Tanggal 25 November ditetapkan sebagai hari lahirnya PGRI dan sebagai Hari Guru Nasional. Melalui penetapan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1994, di mana PGRI hadir sebagai wadah perjuangan guru, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam memperjuangkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bupati Seruyan Yul Haidir dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Ketua Umum PGRI Hartasima mengatakan, guru di seluruh tanah air tergabung dalam puluhan organisasi guru yang berbeda paham dan golongan. Dengan semangat dan niat mulia bersepakat melebur menjadi satu wadah organisasi yakni PGRI. Sebagai wadah besar perjuangan para guru, pendidik, dan tenaga kependidikan, PGRI terus bergerak dan mereformasi organisasi secara struktural dan kultural, agar senantiasa adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman yang terus berkembang. Menurutnya, peringatan ini bertujuan untuk memotivasi para tenaga pendidik agar selalu berinovasi dan memiliki karakter yang baik, di mana Hari Guru menjadi hari yang bersejarah untuk para guru terutama dalam memperjuangkan hak dan menjalankan kewajiban. Hari Guru ini adalah hari untuk memotivasi guru-guru sebenarnya agar berinovasi dan punya karakter yang bagus. Intinya Hari Guru ini adalah hari yang bersejarah buat guru-guru. Saya berharap guru-guru ke depan lebih baik dan lebih baik. Kemudian ada harapan guru-guru itu punya semangat yang tinggi ke depan, punya harapan yang besar, punya semangat yang tinggi. Diharapkan setiap guru memiliki semangat yang tinggi untuk menciptakan insan yang cerdas dan mandiri, agar para pelajar memiliki masa depan yang cerah dan berguna bagi bangsa serta negara. Tim Liputan Seruyan TV. Bupati Seruyan Yul Haidir menghadiri hari ulang tahun SMA Negeri 1 Kuala Pembuang yang ke-38 tahun, di mana Bupati Seruyan juga merupakan alumni dari sekolah tersebut sekitar tahun 1989 dan menjadi lulusan terbaik. Dalam kunjungan ke Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kuala Pembuang, Bupati memberikan motivasi kepada para siswa agar tetap semangat belajar dan terus mengukir prestasi. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, para siswa harus tetap bersemangat mengikuti setiap pelajaran yang diberikan oleh guru agar dapat meraih cita-cita yang diinginkan dan jangan sampai melakukan pelanggaran yang membuat rusaknya citra sekolah. Setiap siswa harus dapat meraih prestasi dan menciptakan inovasi yang dapat membuat sekolah menjadi bangga dan semakin dikenal luas. Bupati menambahkan bahwa dirinya yang juga pernah bersekolah di SMA Negeri 1 pada tahun 1986 dan lulus pada tahun 1989 sebagai lulusan terbaik, dan mengingatkan bahwa untuk meraih kesuksesan, siswa harus menghormati orang tua serta guru, agar ilmu yang didapatkan menjadi manfaat hingga akhir hayat. Saya kalau bersalam dari orang tua saya, pertama cium tangan. Saya dulu lulusan SMA Negeri 1 Kuala Pembuang. Saya masuk SMA Negeri 1 Kuala Pembuang pada tahun 1986 dan lulus pada tahun 1989. Saya termasuk lulusan terbaik waktu itu. Saya dari SD, SMP, sampai SMA. Kalau bukan dengan 1, dengan 2, 1, 2, 1, 2. Dan saya ada penghargaannya. Saya sampaikan kenapa? Saya ingin memotivasi adik-adik siswa-siswi SMA bahwa kita terus semangat untuk belajar, menghormati orang tua,
menyayang orang tua, menghormati guru. Nah ini yang harus kita lakukan agar ilmu yang kita dapat ini bermanfaat ke depannya, menjadi barokah untuk kehidupan kita ke depannya. Bupati berharap, sebagai seorang pelajar yang nantinya akan menjadi penerus dan pemimpin daerah, para pelajar harus selalu optimis dalam menjalani kehidupan, terutama untuk menggapai cita-cita. Karena jika terlalu pesimis, cita-cita yang dimimpikan selama ini akan sulit tercapai. Tim Liputan Seruyan TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Pembahasan Raperda APBD tahun anggaran 2023 melalui proses tahapan yang panjang, mulai dari penyusunan rencana kerja masing-masing instansi pemerintah daerah dan akhirnya disampaikan ke DPRD melalui KUA PPAS. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, berkaca dari tahun sebelumnya ada program penting yang tidak dimasukkan dalam Raperda, sehingga harus dilakukan rapat pembahasan ulang yang menghabiskan waktu cukup panjang. Untuk itu, setiap kepentingan yang ada di daerah harus dimasukkan dalam Raperda APBD sebelum ditetapkan menjadi perda nantinya. Ketua menambahkan, pihaknya tidak ingin ada program penting yang ketinggalan dan akhirnya kembali dilakukan perubahan. Tentunya perencanaan yang dilakukan setiap dinas harus lebih teliti, sehingga apabila disahkan menjadi perda, visi misi kepala daerah dapat tercapai dan menyentuh kepentingan masyarakat. Rencana kerja pemerintah daerah ya, yaitu semua sampai ke dinas kan itu ada rencana kerja dari awal tahun, akhirnya disampaikan oleh Pemda ke DPR melalui KUA kan itu, KUA PPS kan sampaikan. Dari situ sudah harus matang rencananya, jangan nanti di tengah jalan berubah gitu. Mudah-mudahan tahun ini tidak ada. Itu nah, kayak kemarin kan ada lah, masih beberapa nah itu. Ada yang ketinggalan, padahal itu program yang penting. Nah, kita kan berubah lagi nih, akhirnya kan dari tahapan yang sudah pembahasan KUA itu bahkan sampai Raperda bisa ada yang ketinggalan. Itu saya gitu. Jadi semua kepentingan yang ada di daerah ini ya, berkaitan dengan apapun yang penting itu harus dimasukkan dulu gitu nanti. Itu seperti itu. Saya nggak mau nanti ada program penting sudah ketinggalan. Gitu. Kalau kita sudah jadi posturnya ya, struktur sudah jadi, kan pasti berubah lagi kan akhirnya tuh. Contoh mungkin ada belum ini ada kegiatan atau program yang penting nggak ingat menganggarkannya. Diharapkan program yang dimasukkan instansi memang prioritas dan mencakup terkait dengan keperluan yang ada di daerah ini, sehingga bisa memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan Seruyan TV. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan memimpin apel peringatan Hari Ulang Tahun Korpri ke-51 tahun. Dalam arahannya, Sekda meminta agar ASN tetap menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan panca prasetya Korpri. Upacara peringatan Hari Korps Pegawai Republik Indonesia yang ke-51 ini tentunya harus meningkatkan dan menumbuhkan kembali kesadaran para aparatur sipil negara bahwa sebagai seorang abdi negara harus selalu siap melayani dan mengayomi masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Jainuddin Nur mengatakan, sesuai dengan amanat pengurus Korpri pemerintah pusat bahwa setiap daerah wajib melaksanakan upacara, di mana ada sejumlah rangkaian yang harus dilaksanakan dan tidak boleh dilanggar oleh setiap ASN. Terlebih seorang ASN harus memahami fungsi yang ada dalam tugas jabatan dan perannya terhadap masyarakat. Sekda menambahkan, seluruh ASN yang ada di daerah ini agar dapat menjiwai tugasnya sebagai abdi negara, sesuai dengan panca prasetya Korpri, salah satunya harus dapat memberikan contoh dan menjadi suri tauladan baik dalam bekerja maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah daerah berharap agar semua ASN yang ada di Kabupaten Seruyan benar-benar menjiwai artinya satya prasetya KOP Pegawai Republik Indonesia ya, di mana tentunya pegawai negeri sipil harus dapat memberikan suri tauladan yang baik ya, suri tauladan yang baik
untuk kehidupan tentunya, baik di dalam bekerja secara kedinasan maupun kehidupan di masyarakat, mereka bisa dijadikan contoh ya. Kemudian untuk pekerjaan sendiri tentunya mereka harus mampu meningkatkan kinerjanya sesuai dengan visi dan misi Pak Bupati dengan layanan yang cepat, tepat, prosedur, dan mengutamakan di sini, mengutamakan pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga masyarakat benar-benar merasa terbantu. Seluruh proses yang diinginkan masyarakat benar-benar dapat berjalan lancar sesuai dengan keinginan pemerintah dan juga keinginan masyarakat tentunya. Selain itu, ASN sendiri harus mampu meningkatkan kinerja sesuai dengan visi dan misi kepala daerah. Tentunya dengan layanan yang cepat, tepat, dan prosedur, serta mengutamakan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Tim Liputan Seruyan TV. Bupati Seruyan Yul Haidir melantik dan mengambil sumpah janji terhadap 10 pejabat struktural. Bupati berpesan pejabat yang telah dilantik agar menjaga amanah dan tugas yang telah diberikan. Promosi jabatan merupakan hal yang biasa dalam suatu organisasi pemerintahan. Terlebih pejabat yang telah dilantik sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, pejabat yang telah dilantik berjumlah 10 orang diantaranya, Budi Rahman, Kepala Dinas PUPR, Arniansyah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Taufikur Rahman, Kepala DPMDes, Reson Rusdianto, Kepala Dinas Kominfo dan Persandian, Mulyadi, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta 4 orang pejabat eselon 3 dan 1 orang pejabat eselon 4. Bupati menambahkan, pejabat yang telah dilantik agar menjaga amanah yang telah diberikan dan segera melaksanakan tugas sebaik mungkin sesuai dengan peraturan dan ketentuan. Terpenting jangan sampai melaksanakan program yang tidak sesuai dengan aturan atau menyalahi undang-undang. Untuk menandatangani sumpah jabatan, fakta integritas, dan kontak kinerja. Saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Ibu yang baru saja saya lantik. Saya promosikan, harapan saya agar menjaga amanah yang diberikan. Saya diberikan amanah oleh rakyat untuk menjadi Bupati Seruyan, menjadi kepala daerah di Kabupaten Seruyan. Saya memberi amanah kepada Bapak Ibu untuk menduduki jabatan-jabatan yang ada di masing-masing yang telah dibacakan tadi. Harapan saya agar semuanya melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku dan jangan membijaki sesuatu yang tidak sesuai aturan. Bupati berharap dalam menjalankan tugas agar bisa terlaksana dengan baik dan tidak ada masalah di kemudian hari. Jangan sampai menjalankan program yang kedepannya berdampak negatif terhadap roda pemerintahan. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Aziza, beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.